Salam Pak Bambang, saya mau izin bertanya, benarkah tuduhan yang mengatakan bahwa Paulus adalah pendiri agama Kristen? Mohon pencerahannya. Kita akan tunjukkan sekarang, dibangunnya pemikiran tentang misalnya Paulus sebagai terdakwa. Karena itu mula-mula dari munculnya mazhab Tübingen di Jerman yang membuat teori bahwa Paulus itu menciptakan kekristenan model baru yang bertentangan dengan Petrus dan Judeo-Christianity. Maka ada teori bahwa Pauline Christianity versus Petrinian Christianity. Kekristenan Petrus yang bersifat Yahudi tapi lebih moderat, lawan kekristenan Paulus yang jelas-jelas Helenis dan memasukkan ide-ide asing tentang ketuhanan Yesus, tentang anak Allah dari paganisme dan sebagainya. Pengaruh agama misteri dipertentangkan dengan kekristenan Petrus. Dan bahkan muncul kekristenan Yakobus yang lebih ekstrim lagi bertentangan dengan kekristenan Petrus. Semua asumsi ini muncul karena apa? Gereja atau para teolog itu kualat dengan bapak-bapak gereja ini, bahasanya orang Jawa Timur ini. Kenapa kualat? Karena mereka sok merasa lebih pinter daripada saksi-saksi sejarah yang dituduhnya itu menguntungkan gereja Katolik. Jadi ini karya demit, karya setan dalam gereja. Sehingga membuat kekristenan sendiri satu sama lain itu menjadi terpecah-pecah karena menegakkan doktrinnya masing-masing. Lupa bahwa warisan sejarah yang begitu agung dalam kekristenan tidak lagi dihormati. Kemudian Tuhan tidak tega dengan carut-marut berpikir orang Kristen yang saling kutub-mengkutub tadi. Maka sekitar tahun 1907, 1910 ditemukannya dokumen yang namanya Apostolic Fathers. Dokumen ini dulunya ketika pertama ditemukan, banyak teolog-teolog dari gereja Protestan itu skeptis. Dia mengatakan tidak mungkin di zaman penganiayaan itu muncul dokumen-dokumen yang begitu penting ini. Ini tidak mungkin kalau ditulis oleh muridnya para rasul. Bagaimana mungkin waktu itu kan gereja dalam penganiayaan. Ini yang terjadi. Dalam hati saya mungkin saya berpikir jangan-jangan para teolog ini takut. Jangan-jangan kalau ini dibuka, yang benar Katolik gitu kira-kira. Ini saya bukan orang Katolik loh, saya ngomong begini. Tetapi saya ini berangkat dari pemikiran bukan Kristen. Jadi saya jauh lebih objektif daripada Anda ketika saya ngomong seperti ini. Karena saya tidak ada beban. Mau Katolik, mau Calvinis, mau Lutheran, saya tidak ada beban. Beban saya hanya satu, bagaimana saya mengkomunikasikan Injil kepada mayoritas Indonesia yang begitu canggih menolak iman Kristen. Itu saja. Nah karena waktu itu ketika kita mengatakan Ignatius dari Antioquia, oh Katolik Pak, itu santo. Kita tidak punya santo, kita hanya punya santoso. Kan itu kan pola pikirnya. Nah kemudian ini Polikarpus, itu Katolik Pak. Itu bukan Protestan Pak, Protestan nggak ada Polikarpus. Pokoknya nggak ada dalam Alkitab, itu salah semua Pak. Ini bencana karena kita kualat dengan bapak-bapak gereja. Mengapa kita kualat dengan bapak-bapak gereja? Kalau Anda belajar ilmu hadis, Anda tahu. Bagaimana orang Islam memahami bahwa dari zaman Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, kemudian Tobi'in, sampai kepada zaman kita. Itu yang disebut metode sanad. Makanya ketika saya masih SMA, saya suka mengejek teman-teman saya dan mengatakan, hei kamu orang Kristen, kamu punya sanad apa tidak? Bahwa sanad itu mata rantai transmisi ya, dari Yesus, murid dari muridnya Yesus. Enggak ada. Karena Injil itu produk abad kedua, ketiga, dan seterusnya. Beda dengan kami. Misalnya dari Nabi Muhammad, lalu kepada 4 khalifah, lalu kepada tabi'in, dari tabi'in itu muridnya Nabi ini, dari muridnya Nabi lagi kepada pengikut dari murid-muridnya Nabi, tabi'in. Enggak ada. Sekarang kita bisa ngeleleng sedikit lah. Karena apa? Coba sekarang. Dari Rasul Yesus, 12 Rasul, 70 murid. 70 murid, kemudian muridnya dari murid ini ada. Paling tidak yang disebut sebagai Abba Rasuliun, Apostolic Fathers, itu siapa? Papias. Papias muridnya Yohanes. Polikarpus muridnya Yohanes. Ignatius dari Antioquia muridnya Petrus dan Yohanes. Kemudian Polikarpus punya murid lagi namanya Irenaeus dari Lyon. Irenaeus yang meninggal kira-kira tahun 202 punya murid lagi namanya Hippolytus dari Roma. Semua naskahnya ini diwarisi oleh gereja sampai hari ini. Makanya dengan munculnya mazhab Tübingen itu, begitu kita konfirmasi dengan murid tulisan para rasul, ini muridnya para rasul tidak pernah ngomong kalau rasul-rasul itu pernah konflik. Ya misalnya, apa yang dikatakan Ignatius dari Antioquia? Aku tidak sebanding dengan apa yang diperbuat Petrus dan Paulus. Mereka itu adalah rasul-rasul. Mereka itu rasul-rasul, saya hanya hamba pelayanan. Buktikan sekarang, muridnya Petrus bilang kalau Petrus nggak pernah bertentangan dengan Paulus. Kalau Soekarno dan Hatta pernah pecah, Dwi Tunggal. Muridnya Soekarno dan muridnya Hatta merekam perpecahan gurunya. Ini sama sekali tidak. Ignatius ini lahir kira-kira tahun 29, dan menurut catatan bapak-bapak gereja yang sangat kuno, dia adalah anak kecil yang waktu itu dibawa Yesus ketika mengatakan, biarlah anak-anak itu datang kepadaku. Catatan dari gereja kuno sekali, dari catatan dari gereja
Ortodoks Syria, ditunjukkan bahwa ketika Petrus sebelum meninggalkan Antioquia sekitar tahun 37, dia mengangkat kepemimpinan kembar. Yang pertama disebut Evodius dan yang kedua Ignatius. Kenapa diangkat kepemimpinan kembar? Karena Ignatius itu untuk memimpin jemaat latar belakang Yahudi. Dan Yosefus ahli sejarah menunjukkan bahwa ahli sejarah Yahudi menunjukkan bahwa pada waktu itu kota Antioquia 20% itu dihuni oleh orang Yahudi. Kemudian di tengah jalan Evodius mengundurkan diri dan kemudian kepemimpinan gereja diambil oleh Ignatius dari Antioquia. Lalu dari mulutnya Ignatius itulah kita mengenal, aku percaya kepada satu gereja yang kudus, yang rasuli. Sampai hari ini gereja Protestan mengatakan aku percaya kepada gereja yang kudus dan am. Itu dari mulutnya Ignatius dari Antioquia. Ketika dia mengatakan di mana ada episkop di situ ada gereja. Dan dia mengatakan ini muridnya langsung dari rasul. Tidak pernah ada pertentangan antara Petrus dan Paulus. Polikarpus dari Smyrna. Kita hanya mengenal kota Smyrna dalam konteks dengan 7 jemaat dalam kitab Wahyu. Dia mengatakan apa? Polikarpus dari Smyrna meninggal tanggal 22 Februari tahun 156 Masehi pada hari Sabat besar. Kira-kira dia ditangkap itu pada hari persiapan yaitu Jumat menjelang matahari terbenam. Itu dicatat begitu lengkap oleh dokumen gereja kuno. Ini bukan sekedar sejarahnya gereja Katolik. Ini harta karun gereja semesta. Dia mengatakan apa? Namun demikian belum pernah aku lihat dan aku dengar terjadi di antara kalian, di mana Paulus yang diberkati itu pernah melayani di tengah-tengah kalian, seperti yang dinyatakan dalam permulaan suratnya. Sebab Paulus membanggakan kalian di antara semua gereja sebagai satu-satunya yang mengenal Allah. Di sini juga tidak ada jejak pertentangan Paulus dengan Petrus, Paulus dengan Yakobus, seperti mazhab Tübingen dari abad 19 yang muncul zamannya Pangeran Diponegoro. Kemudian ketiga, Clement dari Roma. Nama Clement ini disebut oleh Petrus Paulus di dalam Filipi pasal 4 ayat 3. Clement dan kawan-kawan sekerja yang lain. Clement yang disebut Paulus ini ternyata ditemukan dokumennya ditulis sekitar tahun 95. Dia mengatakan menghadapi iri hati dan perselisihan Paulus telah memberikan contoh yang telah ditunjukkan olehnya dengan membayar harga bagi ketaatannya. Setelah ia 7 kali diikat dalam pengasingan dilempari batu, akhirnya dia menerima mahkotanya yang mulia, maksudnya kemartirannya. Tidak ada jejak antara Petrus dengan Paulus, bertentangan antara dua ini. Murid-muridnya Petrus, murid-muridnya Paulus, murid-muridnya Yohanes tidak pernah cerita kalau gurunya pernah bertentangan. Beda ketika Soekarno-Hatta pernah pecah, maka Sujatmoko bicara, Rosan Abdul Ghani bicara. Siapa Rosan Abdul Ghani? Jubir Manipol Usdek. Orang kepercayaan Bung Karno tentu membela gurunya. Apa alasannya demokrasi terpimpin? Kenapa Hatta itu dianggap salah dan seterusnya. Ini cara berpikir historis, bukan sekedar mabuk dalil saja. Kemudian bukti ini menunjukkan tidak ada bukti sejarah dari masa kekristenan paling awal yang mendukung teori tentang pertentangan Petrus-Petrinis Christianity versus Pauline Christianity seperti yang digagas oleh mazhab Tübingen yang berdiri di zaman Pangeran. Oke Pak Bambang, penjelasan Anda sangat mencerahkan dan menguatkan iman kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.